in the first indoor facility here in Calgary, in the whole of Alberta, experience and to see how our game's progressing. Banyak yang bilang keputusan pelatih baru Timnas Indonesia kali ini terlalu berani. Bahkan ada yang menyebutnya nekat dan penuh risiko. Bagaimana tidak? Menjelang FIFA Series Maret 2026, pelatih Indonesia John Herdman disebut sudah menyiapkan formasi andalan 3-4-3. Namun mengejutkannya, ada 6 pemain penting yang justru akan dicoret dari skuad. Beberapa nama bahkan selama ini dianggap sebagai tulang punggung timnas. Pertanyaannya sekarang, apakah formasi baru ini benar-benar akan membuat Indonesia semakin kuat atau justru menjadi bumerang saat menghadapi Saint Kitts and Nevis nanti? Mari kita simak video kali ini, karena jika strategi ini gagal, bisa jadi Timnas Indonesia akan dipermalukan di depan publik sendiri. Menjelang ajang FIFA Series 2026 yang akan digelar pada bulan Maret, pelatih Timnas Indonesia John Herdman dikabarkan sudah mulai menyusun strategi utama yang akan digunakan tim Garuda. Pelatih asal Inggris tersebut tampaknya tidak ingin membuang waktu. Ia langsung menyiapkan formasi andalan yang dianggap paling cocok untuk karakter pemain Indonesia, yaitu formasi 3-4-3. Formasi ini sebenarnya bukan hal baru bagi Timnas Indonesia. Kita semua masih ingat bagaimana di era Sintayong, formasi 3 bek ini sering membuat lawan kesulitan menembus pertahanan Indonesia. Bahkan beberapa tim kuat Asia pernah kerepotan menghadapi skema tersebut. Karena itulah John Herdman diyakini akan kembali mengandalkan formasi yang sama. Namun yang menarik, Herdman tampaknya ingin membuat versi yang lebih agresif dan lebih tajam di lini depan. Kita mulai dari posisi penjaga gawang. Nama yang diproyeksikan menjadi pilihan utama adalah Emil Audero. Kehadiran Emil Audero di bawah Mistar dianggap bisa memberikan rasa aman bagi lini pertahanan Indonesia. Selain punya pengalaman bermain di Eropa, Emil juga dikenal memiliki refleks cepat dan kemampuan membaca permainan yang baik. Jika Emil tampil konsisten, posisi kiper Timnas Indonesia bisa menjadi salah satu yang paling solid di Asia Tenggara. Masuk ke lini pertahanan, di posisi bek tengah akan ada sang kapten Jay Izzes yang menjadi pemimpin di lini belakang. Jay Izzes dikenal sebagai bek yang tenang, kuat dalam duel udara, dan memiliki kemampuan membangun serangan dari belakang. Ia akan dibantu oleh 2 bek muda yang penuh energi, yaitu Rizky Ridho dan Justin Hubner. Kombinasi 3 bek ini dinilai cukup ideal. Ridho dikenal disiplin dan punya semangat juang tinggi, sementara Hubner memiliki gaya bermain keras dan agresif yang sering membuat penyerang lawan kesulitan. Jika trio ini bisa bermain kompak, lini belakang Indonesia bisa menjadi tembok yang sulit ditembus. Namun kunci sebenarnya dari formasi 3-4-3 terletak pada pemain sayap. Di sisi kanan diproyeksikan ada Kevin Dix. Kevin Dix memiliki kemampuan bertahan sekaligus menyerang yang seimbang. Ia bisa membantu pertahanan sekaligus memberikan umpan-umpan berbahaya ke kotak penalti. Sementara di sisi kiri ada Calvin Verdong. Verdong dikenal sebagai pemain yang aktif naik membantu serangan dan memiliki umpan silang yang akurat. Kombinasi Dix dan Verdong bisa menjadi senjata utama Timnas Indonesia untuk menekan lawan dari sisi lapangan. Jika kedua pemain ini tampil maksimal, Indonesia bisa mendominasi permainan. Lalu ada gelandang pengangkut air yaitu Joey Pelupesi yang dibantu oleh Ivar Jenner. Yang paling menarik tentu saja adalah lini depan. John Herdman disebut akan menurunkan 3 striker sekaligus, dan inilah yang membuat banyak pengamat mulai penasaran. 3 striker tersebut adalah Miliano Jonathans, Ole Romeni, dan Ragnar Oratmangun. Kombinasi 3 penyerang ini disebut-sebut sebagai trio maut baru Timnas Indonesia. Miliano Jonathans memiliki kecepatan dan kemampuan dribbling yang baik. Ole Romeni punya naluri mencetak gol yang tajam dan pergerakan tanpa bola yang cerdas. Sementara Ragnar Oratmangun dikenal sebagai pemain yang kuat dalam duel fisik dan berani menusuk pertahanan lawan. Jika ketiganya bisa bekerja sama dengan baik, lini depan Indonesia bisa menjadi sangat berbahaya. Namun di sisi lain, strategi ini juga memiliki risiko besar, karena jika lini tengah gagal mengimbangi permainan, Indonesia bisa kehilangan kontrol pertandingan. Yang paling mengejutkan adalah kabar bahwa ada 6 pemain timnas yang kemungkinan akan dicoret dari skuad. Nama-nama tersebut antara lain Tom Haye, Shane Patinama, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Mace Hilgers, dan Marcelino Ferdinand. Keputusan ini tentu menimbulkan tanda tanya besar, karena beberapa nama tersebut selama ini merupakan pemain penting di Timnas Indonesia.
Banyak yang bertanya-tanya, apakah ini bagian dari strategi baru John Herdman atau memang ada perubahan besar yang sedang disiapkan? Jika benar terjadi, maka ini bisa menjadi salah satu perubahan skuad terbesar timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Lalu pertanyaan terbesarnya adalah, apakah formasi 3-4-3 ini akan berhasil saat menghadapi Saint Kitts and Nevis? Di atas kertas memang Indonesia lebih diunggulkan, namun dalam sepak bola, kejutan selalu bisa terjadi, apalagi jika strategi baru belum benar-benar matang. Jika lini belakang melakukan kesalahan kecil saja, lawan bisa memanfaatkannya menjadi gol. Dan jika lini depan gagal memanfaatkan peluang, Indonesia bisa kesulitan mencetak gol. Inilah yang membuat pertandingan nanti menjadi sangat menarik untuk ditunggu. Namun jika kita melihat lebih dalam, strategi John Herdman kali ini sebenarnya bukan hanya soal formasi 3-4-3 saja. Ada satu hal yang diam-diam sedang dibangun oleh pelatih baru timnas Indonesia tersebut, yaitu perubahan gaya bermain menjadi lebih cepat dan langsung menyerang. Berbeda dengan sebelumnya yang lebih mengandalkan transisi bertahan lalu menyerang, kini timnas Indonesia diperkirakan akan bermain lebih berani sejak menit pertama. John Herdman dikenal sebagai pelatih yang menyukai permainan intensitas tinggi. Tim yang ia latih biasanya tampil agresif, penuh tekanan dan tidak memberi lawan kesempatan menguasai bola terlalu lama. Jika strategi ini benar-benar diterapkan, maka pertandingan melawan Saint Kitts and Nevis kemungkinan akan berjalan dengan tempo cepat. Indonesia diprediksi akan langsung menekan sejak awal pertandingan, dan disinilah peran 3 penyerang akan menjadi sangat penting. Miliano Jonathans kemungkinan akan bergerak dari sisi lapangan untuk membuka ruang, sementara Ole Romeni akan fokus sebagai target utama di depan gawang. Sedangkan Ragnar Oratmangun bisa menjadi pemain yang bergerak bebas mencari celah di pertahanan lawan. Pergerakan 3 pemain ini bisa membuat pertahanan Saint Kitts and Nevis kesulitan menjaga posisi. Namun masalah terbesar timnas Indonesia justru bisa datang dari lini tengah, karena dalam formasi 3-4-3, lini tengah hanya diisi oleh 2 gelandang utama yang harus bekerja ekstra keras. Mereka harus membantu pertahanan sekaligus mengatur serangan. Jika lini tengah kalah duel, maka pertahanan Indonesia bisa dengan mudah ditembus. Inilah yang menjadi kekhawatiran banyak pengamat sepak bola nasional. Terlebih lagi beberapa pemain yang biasa mengisi lini tengah justru dikabarkan tidak masuk dalam rencana utama. Jika benar Tom Haye dan Marcelino Ferdinand dicoret, maka Indonesia akan kehilangan kreativitas di tengah lapangan. Tanpa gelandang kreatif, serangan Indonesia bisa menjadi mudah dibaca lawan. Dan jika itu terjadi, 3 striker di depan mungkin akan kesulitan mendapatkan peluang matang. Selain itu ada juga kekhawatiran soal koordinasi lini belakang. J. Izes memang dikenal sebagai bek yang solid, tetapi kerjasama antara Izes, Rido, dan Hubner masih perlu waktu untuk benar-benar padu. Kesalahan komunikasi kecil saja bisa berakibat fatal. Apalagi dalam formasi 3 bek, ruang di sisi pertahanan biasanya lebih terbuka. Jika Kevin Dix atau Calvin Verdong terlambat turun membantu pertahanan, maka area sayap bisa menjadi titik lemah Indonesia. Saint Kitts and Nevis bisa saja memanfaatkan situasi tersebut melalui serangan balik. Inilah yang membuat sebagian pengamat menyebut strategi John Herdman sebagai strategi berani tapi berisiko tinggi. Namun di sisi lain, banyak juga yang optimis, karena jika formasi ini berjalan dengan baik, timnas Indonesia bisa tampil sangat menyerang dan menghibur. Bahkan bukan tidak mungkin Indonesia bisa mencetak banyak gol. Yang jelas FIFA Series bulan Maret nanti akan menjadi ujian pertama bagi John Herdman. Pertandingan melawan Saint Kitts and Nevis bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi juga akan menjadi penilaian awal apakah strategi baru ini benar-benar cocok untuk timnas Indonesia. Jika Indonesia tampil meyakinkan, kepercayaan publik terhadap John Herdman akan meningkat drastis. Namun jika hasilnya mengecewakan, kritik keras kemungkinan akan langsung berdatangan. Karena ekspektasi masyarakat terhadap timnas Indonesia saat ini sudah sangat tinggi. Dan satu hal yang pasti, seluruh mata pecinta sepak bola Indonesia akan tertuju pada pertandingan FIFA Series bulan Maret nanti. Semua ingin melihat apakah formasi 3-4-3 benar-benar akan menjadi senjata baru timnas Indonesia atau justru hanya menjadi eksperimen yang gagal. Formasi 3-4-3 ala John Herdman memang terlihat menjanjikan. Skuad yang disiapkan juga terlihat cukup kuat. Namun keberhasilan strategi ini akan sangat bergantung pada kekompakan pemain di lapangan. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Indonesia bisa meraih kemenangan meyakinkan. Namun jika tidak, hasilnya bisa menjadi sebaliknya. Menurut kalian, apakah timnas Indonesia bisa menang melawan Saint Kitts and Nevis dengan formasi ini? Atau justru keputusan John Herdman mencoret 6 pemain akan menjadi kesalahan besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap dukung sepak bola Indonesia, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Karena 1 like dan 1 subscribe kalian, itu ternyata bisa menambah pahala
Dan bagi orang baik yang sudah subscribe dan like channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Ayo Indonesia, FIFA Series juara!